Seorang Romo Katolik mengeluarkan pernyataan yang menggelikan berikut ini. Keluaran bab 20 ayat 4. Oke, apakah kamu bisa menunjukkan kepada saya mana ayatnya bahwa Keluaran 20 ayat 4 itu ditulis untuk orang Protestan supaya dipakai untuk memprotes orang Katolik? Kalau tidak ada berarti kau yang manipulasi sendiri kan? Manipulasi ayat namanya. Sangat disayangkan dan sungguh memalukan di mana seorang Romo Katolik yang seharusnya memiliki intelektualitas dan pendidikan tinggi untuk menjawab sebuah pertanyaan sederhana. Tetapi ia bisa mengeluarkan pernyataan yang demikian. Mengapa pernyataan itu sungguh disayangkan dan memalukan? Memang tidak ada pernyataan Alkitab yang mengatakan bahwa Kitab Keluaran 20 ayat 4 itu ditulis untuk dipakai orang Protestan untuk mengkritisi orang Katolik. Argumen yang dilontarkan Santo Allegro menjadi menggelikan karena hal ini sama juga dengan mengatakan bahwa tidak ada satupun ayat Alkitab yang ditulis bagi orang Katolik untuk membuat patung, supaya orang Katolik itu sujud di depan patung itu, bukan? Dan faktanya, meskipun tidak ada ayat Alkitab yang mengajarkan demikian, tetapi umat Katolik tetap sujud menyembah dan berdoa di depan patung. Argumen Santo Allegro itu menggelikan karena, pertama, dia mengaku percaya Alkitab sebagai firman Allah, maka sudah sewajarnya jika ada bagian-bagian dari Alkitab yang isinya itu bersifat universal, tidak hanya bagi sekelompok orang tertentu. Nah, demikian juga Kitab Keluaran 20 ayat 4, itu sifatnya universal, tujuannya ditulis untuk segala bangsa, agar manusia tidak jatuh ke dalam pemujaan berhala. Oleh karena ayat itu bersifat universal, maka sudah selayaknya seorang Protestan mempertanyakan hal itu. Karena mereka kerap kali melihat umat Katolik berlutut dan berdoa di depan patung setelah misa, seperti yang kita lihat di dalam video ini. Kedua, karena Romo Patris Allegro mengaku percaya kepada Alkitab sebagai firman Allah, dan ada ayat-ayat Alkitab yang secara spesifik melarang pembuatan patung dan menyembahnya. Dan ada banyak orang dari berbagai kalangan melihat banyak umat Katolik sujud menyembah sambil berdoa di depan patung. Maka sebetulnya bukan saja pihak Protestan yang berhak mempertanyakannya, tetapi pihak Muslim juga berhak mempertanyakannya. Karena jika memang Alkitab melarangnya, mengapa lalu umat Katolik melakukannya? Jadi sebetulnya pihak manapun hanya meminta klarifikasi dan Santo Allegro bisa menjawabnya dengan bijaksana. Dan mungkin Santo Allegro lupa ada ayat di 1 Petrus 3 ayat 15 yang berbunyi, "Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat." Ini artinya seorang Kristen harus siap sedia di setiap waktu untuk mempertanggungjawabkan pengharapan yang dimilikinya kepada orang-orang yang memintanya. Dan sayangnya, Santo Allegro sebagai seorang klerus telah gagal mempertanggungjawabkan imannya itu saat seseorang bertanya, dan malahan bersikap reaktif dengan menuduh pihak yang bertanya telah memanipulasi ayat. Dan ini menariknya, suatu kali Santo Allegro berkata, Pastor ini nggak ngerti bagaimana menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ngerti sih, ngerti bahwa Protestan tidak pernah menyembah Tuhan. Protestan itu menyembah diri sendiri dengan dalih dalam roh dan kebenaran. dan saya katakan bahwa lebih baik menyembah diri sendiri daripada menyembah patung. Mengapa saya katakan demikian? Sebelum menjelaskannya, izinkan saya membuat pernyataan bahwa secara pribadi saya tidak percaya umat Katolik memiliki motivasi untuk menyembah Bunda Maria. Sekali lagi saya katakan bahwa saya tidak percaya umat Katolik punya motivasi menyembah patung. Tetapi sayangnya, Gereja Roma justru secara tidak sadar menyarankan umatnya untuk menyembah patung dengan berbagai penjelasan yang sebetulnya tidak masuk akal. Sebagai buktinya, saya buat dalam beberapa poin. Yang pertama, Gereja Roma membuat definisi yang membedakan antara penghormatan atau dulia dengan penyembahan atau latria. Dan saya memahami perbedaan itu, tetapi yang saya ingin tekankan adalah prakteknya, bukan definisinya.
Karena meskipun telah diberikan perbedaan definisi, tetapi tetap saja sulit bagi orang awam untuk membedakan apa yang dipraktekkan umat Katolik itu sebuah dulia atau latria. Pada prakteknya, umat Katolik bersujud di depan patung sambil mengucapkan doa-doanya. Dan tentunya umat Katolik mempraktekkan hal yang sama saat berdoa kepada Allah. Jadi jika Anda umat Katolik, tolong jelaskan prakteknya, bukan definisinya, karena saya paham definisinya. Kedua, dan perlu Anda ketahui pula bahwa saya tidaklah anti patung atau benda-benda seni lainnya. Saya menyetujui adanya benda-benda berupa patung di dalam sebuah ibadah, karena bagi saya semua hal ini adalah karya seni. Ketiga, saya juga tahu bahwa umat Katolik bisa memberikan bukti-bukti dari Alkitab bahwa Allah menyuruh bangsa Israel membuat patung atau benda-benda, seperti misalnya Allah menyuruh Musa membuat ular tembaga di kitab Bilangan 21 ayat 8, dan beberapa ayat Alkitab lainnya. Tetapi ada satu hal yang menjadi perhatian saya, yaitu Allah tidak menyuruh Musa dan bangsa Israel untuk sujud di depan patung sambil berdoa. Sekali lagi saya katakan bahwa Allah hanya menyuruh membuat patung, tetapi tidak menyuruh orang untuk sujud di depan patung sambil berdoa. Ini berbeda dengan praktek yang dilakukan umat Katolik. Jadi ayat-ayat yang digunakan sebagai sebuah pembenaran umat Katolik bersujud menyembah sambil berdoa di depan patung tidaklah tepat. Mari kita kembali melihat kitab Keluaran 20 yang berbunyi, "Jangan membuat bagimu patung dan jangan sujud menyembah kepadanya." Saya ingin Anda memperhatikan di ayat ini ada dua hal yang mesti dicermati, yaitu pertama membuat patung dan kedua sujud menyembahnya. Dan argumen-argumen pembenaran yang dibuat oleh umat Katolik hanya benar setengahnya, yaitu Allah menyuruh membuat patung, dan tentunya argumen itu masuk akal. Tetapi setengah bagian lainnya, yaitu jangan sujud menyembahnya, dipraktekkan oleh umat Katolik. Nah, poin yang terakhir, yaitu saya ingin menjawab argumen dari Santo Allegro, yaitu bisakah Patris Allegro menemukan satu ayat di Alkitab yang mengajarkan bahwa seseorang diizinkan membuat patung dan sekaligus sujud menyembah sambil berdoa di depan patung? Jika tidak ada satu pun ayat Alkitab yang mengajarkan hal demikian, maka saya duga Patris Allegro sedang memanipulasi ayat-ayat Alkitab untuk membuat sebuah pembenaran, agar umat Katolik sujud menyembah patung atau berhala tanpa mereka menyadarinya. Dan jika Santo Allegro atau siapapun juga umat Katolik yang menonton channel ini tidak bisa menemukan ayat Alkitabnya, maka sebenarnya umat Katolik sedang didorong masuk ke dalam pemujaan berhala tanpa mereka sadari. Karena umat Katolik diberikan rasionalisasi pembenaran diri, yang sebenarnya rasionalisasi pembenaran diri itu tidak berdasarkan Alkitab.